Halo semuanya, ketemu lagi sama Mas Edwin Service. Kali ini ada kasus Asus X200 series ya. Jadi ketika dinyalakan, lampu power menyala, lampu WiFi menyala ya. Semua ini lampu indikator menyala ya, lampu cas menyala, tapi tidak tampil gambar ya. Ini laptop X200CA kalau nggak salah ini ya. Nah, ini kasus seperti ini sering kali terjadi ya. Saya sudah beberapa kali. Kasus ini kalau saya sebut ya, ini namanya ini freeze ya, BIOSnya itu freeze, jadi tidak bisa memanggil BIOS. Jadi seharusnya ketika tombol power dinyalakan itu yang tampil adalah program BIOSnya ya, tapi ini tidak tampil. Nah, sedangkan BIOS tersebut ditenagai oleh baterai ya. Kalau ada tipe laptop yang ditenagai dengan baterai laptopnya atau dengan baterai CMOS ya. Jadi yang akan kita lakukan adalah melakukan reset CMOS ya. Kita akan lepas baterai CMOS-nya. Yang pertama kita lakukan bongkar dulu ya. Kita bongkar casingnya ya. Kita lepas dari atas. Setelah kita lepas semua bautnya, casing atas tinggal ditarik ya. Jangan lupa fleksibel keyboard dan touchpadnya dilepas dulu. Nah, ini penampakan mesin dari laptop X200 ya. Kita selanjutnya akan lepas baterai ya. Pertama kali yang dilepas baterai, biar aman ya. Kita lepas baterai. Nah, sekarang sudah aman. Selanjutnya kita tinggal lepas semua perangkat yang menempel pada motherboard. Nah, karena posisi baterai CMOS ini di balik motherboard ya, di bawah ya. Jadi kita harus lepas semua ya perangkat atau piranti yang menempel pada motherboard. Ini saya lepas fleksibel board kanan ya. Jadi ada dua board ya. Board kanan ini cuma berfungsi sebagai port USB ya. Kalau ini kita lepas dulu harddisknya atau hard drive-nya. Kita lepas harddisknya, kemudian kita lepas semua. Pokoknya kita lepas semua karena ini posisi baterai CMOS-nya ini di balik atau di bawah motherboard ya. Kasus no display seperti ini juga bisa dikarenakan karena RAM ya, kerusakan RAM ya. Jadi kalau misalnya di baterai CMOS sudah di reset tapi tidak tampil juga, coba diganti dengan RAM. Nah, karena ini posisi laptop X200CA ini adalah RAM-nya RAM onboard ya. Jadi tidak bisa ditambah, tidak bisa dilepas. Nah, ini adalah fan ya, kipas, prosesor, ada speaker juga, kita lepas ya. Kita lepas dengan hati-hati. Nah, kita coba reset dengan cara melepas baterai CMOS ya. Maka BIOS akan kembali reset atau terreset ya. Kalau laptop-laptop tertentu biasanya yang nggak ada baterai CMOS-nya ya, BIOS itu diambil dari tenaga dari baterai ya. Kalau tidak ya kita lakukan reset dengan cara memflash IC BIOS-nya. Tapi kalau kasus yang sekarang ini tidak usah ya dilakukan memflash IC BIOS. Sudah selesai. Ini adalah fleksibel LCD ya, atau kabel LCD. Kita lepas. Kita lepas juga, ini adalah baut-baut yang terpasang di motherboard. Kita perhatikan di sini. Kalau kalian lihat ya, sudah terlepas semua ya. Kita tinggal tarik saja. Hati-hati ya. Oh, aduh, fan-nya jatuh. ya. Oke nih, ini dia penampakan dari baterai CMOS ya. Nah, ini yang harus dilepas ya. Kita lepas saja dengan cara didorong atau dicongkel sedikit ya. Nah, ini dia baterai CMOS. Dia seperti baterai kalkulator ya, sama dengan baterai kalkulator ya. 3,7 volt dia tegangannya. Ini tinggal kita lepas, kita tunggu sampai 10 menit ya. Kita tunggu sampai 10 menit supaya dia BIOS akan mereset ya. Coba kita iseng-iseng ukur ya, ini masih hidup nggak, jangan-jangan mati nih baterainya. Oh, masih hidup ya. Oke, masih hidup ya.
baterainya masih hidup normal. Kalau kalian mau ganti juga nggak apa-apa ya. Kalau ini nanti rencana saya mau ganti ya, walaupun ini masih hidup tapi akan saya ganti. Oke, 10 menit sudah berlalu, ini sudah saya ganti baterainya, sudah saya pasang. Mari kita rakit kembali motherboardnya ya. Kita tes, kita coba apakah sudah bisa masuk tampil ya, tampil di layar apa belum ya. Kita pasang dengan hati-hati ya. Nah, kita perhatikan di setiap lubang bautnya ya, harus sudah pas ya. Tuh, harus sudah pas. Ketika sudah pas, kita tinggal pasang semuanya seperti semula. Nah ya, kita pasang dulu. Oke, kita sudah paskan ya. Kita pasang dulu fleksibel board samping ya. Kita pasang. Nah, ini udah masuk ya di lubangnya ya. Pas banget ini. Nah, kita tinggal coba dites ya, jangan dibawa dulu, dites aja nyala apa enggak. Kita coba tes. Kita nyalakan. Oh, nyala enggak ya? Waduh. Nyala. Aduh, kok nyala sih? Oh iya, harus nyala dong ya. Kita nggak usah lama-lama ngetesnya ya, karena ini kan belum dipasang ini ya, fan prosesornya belum dipasang kipas ya. Oke, yang penting udah nyala ya. Nah, sekarang kita tinggal rakit semua karena ini sudah berhasil tampil ya. Sudah oke, mantap ya. Tinggal kita rakit semua, kita pasang seperti semula. Ini video saya saya percepat biar nggak lama durasi ya. Biar nggak kebanyakan kuota ya nontonnya ya. Pokoknya intinya begitulah ya cara mengatasi no display di Asus X200 series ya. Nah, kita pasang harddisknya, ini akan saya percepat ya. Oke. Ya, ini kita pasang fan semua ya, harddisk di baut. Kalau khusus di motherboard itu, biasanya ada tanda segitiga putih. Nah, itulah yang dibaut ke casing ya. Ini plastik ini jangan sampai hilang ya. Ini untuk membatasi supaya tidak nempel dengan keyboard ya. Jadi plastik hitam ini fungsinya untuk membatasi ya, agar tidak terjadi kontak atau short pada motherboard ya, karena nempel ke keyboard kan ya, karena keyboard kan terbuat dari metal. Nah, untuk di motherboard bautnya dipasang pada lubang yang ada segitiga putihnya, karena itu yang baut ke motherboard ke casing ya. Kalau yang nggak ada segitiganya itu biasanya dia tembus ya, itu untuk baut di casing, nanti bautnya dari luar ya, bukan di motherboard ya bautnya ya. Ini terakhir kita pasang kabel fleksibel keyboard dan touchpadnya. Ini finishing ya, pokoknya ini. Nah, jangan sampai menceng. Kalau menceng nanti kita udah rakit, udah dibaut, nah bongkar lagi ya. Kita pastikan dulu semua sudah rapih lah ya. Oke, sudah selesai, tinggal kita tutup ya. Kita pastikan dulu. Oke, kita tutup ya, kita tekan sampai berbunyi cetek cetek kerep kerep. Oke, kita pokoknya pastikan semua tertutup rapat. Nah, oke, saya angkat dulu ya, karena kalau di meja susah agaknya ya. Kita rekatkan dulu, pokoknya kita pastikan semuanya kenceng ya, jadi tertutup ya. Nah, ini sudah selesai. Kita lihat apakah sudah bisa menyala ya. Kalau tadi kan pengetesan sudah berhasil ya. Kita coba hidupkan dan belum ya. Oh, menyala. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa, salam nota luar biasa.